saya bukan maksud merendahkan, bukan maksud menyesat-nyesatkan, enggak. Tapi saya hanya mau saudara berpikir dengan sangat sederhana tentang suatu cuplikan yang akan kalian dengarkan berikut ini. Nah, kesalahan banyak orang Kristen itu, saudara, ketika mereka Saudara-saudara, jika ditanya apa yang mustahil bagi Allah, jawaban yang tepat adalah Allah itu tidak mungkin tidak punya kasih pada dirinya sendiri. Itu nggak mungkin terjadi, saudara-saudara. Mengatakan bahwa Allah itu tidak punya kasih, itu bagaikan mengatakan manusia bukan makhluk hidup. Itu dua istilah yang kontradiksi. Menyebutkan kata Allah yang berarti dialah pencipta, dialah pemberi, dialah pemelihara, dialah penyelamat dan lain sebagainya, yang menunjukkan betapa Allah itu kasih, kemudian memungkinkan atau mempertanyakan mungkinkah Allah tidak punya kasih, itu bagi saya merupakan pertanyaan atau pernyataan yang sangat kontradiktif, yang hanya orang-orang bodoh yang akan memikirkan hal seperti itu. Istilah tiada yang mustahil bagi Allah itu lebih kepada bagaimana manusia meyakini kemampuan Allah untuk melakukan sesuatu demi manusia itu sendiri. Itu memang benar, tiada yang mustahil bagi Allah dalam hal itu. Nah, mungkin saudara bisa berkata, kalau Allah itu kasih, kenapa Allah membiarkan atau ada penderitaan? Kenapa ada penderitaan? Kenapa ada orang yang menderita? Saudara-saudara, pernyataan seperti itu salah. Karena pada dasarnya penderitaan adalah akibat ulah dosa manusia itu sendiri. Bukan Allah yang menciptakan itu. Allah adalah pihak yang berusaha dan bahkan sudah memulihkan ciptaannya secara sempurna di dalam kematian dan kebangkitan Kristus anaknya. Allah yang merupakan Bapa, yang adalah Roh yang berfirman, itu kemudian mengutus firman-Nya ini menjadi manusia, bukan hanya mengajar tentang kerajaan Allah, tapi juga menjadi fondasi, menjadi dasar pendiri kerajaan Allah di dalam dunia yang berdosa ini. Dan kita sebagai orang Kristen, kita bukan hanya meyakini, tapi benar-benar tertulis dalam Alkitab bahwa Logos yang bersama-sama dengan Allah, tapi juga adalah Allah itu sendiri. Logos ini menjadi manusia. Teman-teman, keyakinan kita ini bukanlah keyakinan kosong, tapi keyakinan yang berdasar bahwa Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang kekal. Dia adalah firman Allah yang adalah milik Allah itu sendiri, yang juga pasti adalah Allah, karena Allah telah menciptakan dunia dengan firman, dengan anak tunggalnya. Firman ini kita yakini menjadi manusia. Alkitab tidak mengatakan firman merasuki manusia atau firman dikenakan kepada manusia Yesus, enggak. Kita bisa aja memahaminya sebagai menjelma menjadi manusia, ataupun juga menggunakan istilah berinkarnasi menjadi manusia. Istilah-istilah seperti itu, seperti menjelma, seperti inkarnasi, itu adalah istilah-istilah yang dieksplorasi untuk penafsiran kata menjadi manusia. The Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory, the glory of the one and only from the Father. So the eternal Word of God entered into creation by becoming a mortal human named Jesus. And He dwelt among us? Yeah, the Greek word for dwelt is skeinein. It means literally to live in a tent. John is comparing Jesus to the sacred tabernacle that Moses built at Mount Sinai, the place where God's glorious presence came to live and unite with His people. So Jesus is a human tabernacle? Yeah, He's the reality to which the tabernacle pointed, the place where God and humanity are united as one. Next, we get another mention of John the Baptizer, who's bearing witness to Jesus, saying, This is the one of whom I said, the one who comes after me actually precedes me, because he was long before me. Nah, dalam video ini teman-teman, saya bukan maksud merendahkan, bukan maksud menyesat-nyesatkan, enggak. Tapi saya hanya mau saudara berpikir dengan sangat sederhana tentang suatu cuplikan yang akan kalian dengarkan berikut ini. Nah, kesalahan banyak orang Kristen itu, saudara, ketika mereka berkeyakinan bahwa Yesus itu penjelmaan. Firman menjelma menjadi manusia. Firman itu bukan pribadi, saudara, itu sabdanya Tuhan. Firman itu bukan pribadi, saudara, itu sabdanya Tuhan.
Tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Saudara-saudara, kalaupun benar menurut pendeta Erastus bahwa firman itu bukan pribadi, melainkan hanyalah kata-kata atau pikiran atau sabda Allah yang mati, ya. Kalaupun itu benar, apakah ada yang tidak mungkin bagi Allah? Sederhana, teman-teman, sangat sederhana. Apakah sabda yang mati, yang bukan pribadi, benar-benar tidak mungkin menjadi manusia bagi Allah? Sejak kapan hal semacam ini nggak mungkin terjadi, saudara? Allah menciptakan dari ketidakadaan menjadi ada. Bahkan manusia yang hidup, yang berpribadi, diciptakan dari debu tanah yang bukan pribadi. Tapi sekarang firman, sabda, logosnya Allah, itu nggak mungkin menjadi manusia. Dalam Matius 3 ayat 9 dikatakan begini, janganlah kamu mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara lihat, Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu. Tapi kenapa menurut pengajaran pendeta Erastus, sabdanya Allah itu nggak mungkin menjadi manusia? Firman itu bukan pribadi, saudara. Itu sabdanya Tuhan. Tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Saudara-saudara, kalian mikir gak sih? Ayolah, serius saya nanyain. Saya nanya dengan sangat amat serius. Kalian benar-benar gak mikir ya? Kalau kalian tidak mengimani Yesus Kristus sebagai firman Allah itu sendiri yang menjadi manusia, yang bukan hanya sekedar membawa teladan kepada kita, melainkan juga punya misi mendirikan kerajaan Allah di dunia ini dengan penebusannya, dan Anda kemudian dituntut untuk menjadi seperti Yesus, sempurna seperti Yesus. Ajaran pendeta Erastus seperti ini, bahwa dia pernah mengatakan bahwa musuh dunia ini itu masih sama, yaitu kuasa gelap. Kalau kualitas kita itu nggak sama seperti Yesus, bagaimana kita bisa menang? Dengan kata lain, teman-teman, Anda benar-benar dituntut secara sempurna seperti Yesus, baru Anda bisa selamat. Saudara-saudara, jangankan hampir, saudara, malah Anda akan dibuat putus asa dalam perjalanan iman Anda ketika Anda mendapati bahwa hidup Anda itu terlalu berdosa untuk berjuang menyelamatkan diri sendiri. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Karena Anda benar-benar tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Tapi dengan doktrin pendeta Erastus bahwa you harus sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna, artinya Anda harus bisa buat mujizat, membangkitkan orang yang sudah 4 hari mati di dalam kubur. Anda harus bisa berjalan di atas air. Anda harus bisa meredakan COVID-19 dengan satu kali kalimat, diam, tenanglah. Kalau saudara berkelit mengatakan, oh kita hanya dituntut sempurna dalam hal moral seperti Yesus. Saudara-saudara, yang menjadikan supremasi Kristus itu luar biasa. Itu bukan hanya sekedar dia punya moral yang baik, melainkan karena dia punya kedaulatan baik atas kehidupan, kodrat alam, bahkan atas menentukan keselamatan seseorang. You mau sama seperti Yesus tapi terlepas dari kodrat ilahinya, itu nggak mungkin, saudara. Sebagai manusia berdosa yang terbatas ini, yang nggak punya kehendak bebas ini, kita hanya dituntut untuk percaya dan bergantung penuh kepada Dia, mengasihi Dia dan sesama dalam kesadaran keberdosaan kita, kesadaran kita yang lemah ini, yang miskin buta bercela ini, yang sadar kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia semata-mata. Kemudian oleh karena kesadaran ini, kita didorong untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan mengasihi orang lain sebagaimana Allah telah mengasihi kita dengan jalan mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Kita menjadi terharu dengan kasihnya yang berkorban. Demikian kita juga siap mengorbankan apapun dari hidup kita bagi Dia dan bagi orang lain, bahkan musuh sekalipun, karena kita juga adalah pemberontak, musuh-musuh Allah yang mendapat belas kasihan Allah. Saudara-saudara, sangat berbahaya mempercayai doktrin semacam doktrin pendeta Erastus ini. Anda berisiko menjadi orang yang sombong rohani, merasa diri suci, merasa diri sudah mampu mengenakan firman, dan paling ekstrim, Anda merasa diri mampu menganggap orang lain berdosa, tidak seperti diri Anda yang suci. Anda menganggap orang berdosa yang lain itu gagal meneladani Yesus, gak seperti Anda yang mampu meneladani Yesus. Padahal bisa saja seseorang hidup terikat dalam dosa karena dia menjalani masa lalu yang kelam. Anda mungkin gak mabuk, gak merokok, gak narkoba. Anda setia karena Anda lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang terdidik.
punya attitude yang baik, masa kecil Anda begitu penuh dengan pameran kesetiaan antara kedua orang tua Anda. Anda disekolahkan di sekolah yang berkualitas dan lingkungan Anda itu baik, ya. Anda pergaulannya terjaga. Lalu Anda merasa diri lebih hebat, lebih baik dibanding orang-orang lain, padahal mereka lahir di keluarga yang broken home, bergaul di lingkungan yang buruk, dan tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yang mahal. Wah, pokoknya banyak sekali hal-hal yang menghancurkan mental dari ajaran Pendeta Erastus ini. Anda akan dibuat sombong, ya, punya kesombongan. Anda bahkan akan bisa merasa seperti Allah, menjadi seperti Allah, ya. Saudara-saudara, saya sarankan ya untuk berpikir matang-matang sebelum memutuskan untuk menentukan di mana posisi iman Anda secara teologis. Saudara-saudara, sekian video saya, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.